Sebelumnya saya senang lihat Ustadz sehat dan dapat kembali memberikan kajian. Alhamdulillah, saya selalu sehat. Saya selalu sehat, saya selalu semangat, tidak ada urusannya sama sekali. Saya sangat menyesali kejadian lalu, karena kejadian tersebut kebetulan di kampung halaman saya. Saya juga kaget, ternyata ada sepupu saya yang ikut dalam menghentikan kajian Ustadz. Saya sudah coba menegur dan mengingatkan bahwasanya beliau salah. Dan saya pun berkata bahwa saya santri Ustadz Khalid, dan selama saya mengikuti kajian tidak pernah ada kata mengkafirkan, apalagi memecah belah umat. Tapi dia tetap dengan pendirian golongannya, sampai saya menyampaikan kejadian kemarin itu ada dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 170. Tapi dia tetap memperlihatkan kebencian pada ulama sunnah. Lalu sikap apa yang harus saya lakukan? Apalagi saya harus benci dia karena Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali teman-teman sekalian, saya pribadi, tidak usah antum, saya pribadi tidak merasa ada masalah di situ. Saya pribadi menganggap itu adalah saudara muslim kita yang mungkin dalam kondisi belum mengetahui apa yang membuat orang banyak melakukan perbuatan salah karena belum tahu. Gitu. Andai saja mereka ini bisa mendengarkan ceramah utuh misalnya, atau hadir sekali saja pengajian kita, maka tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ini kebanyakan mereka terbawa arus emosional, dan begitulah syaitan bermain ya, menggoda manusia sehingga akhirnya memusuhi saudaranya muslim tanpa sebab ya. Makanya saya menanggapnya dengan hal yang biasa sekali. Saya menganggap pengurus masjid meminta pada saat itu untuk menghentikan pengajian, saya mengatakan saya nggak ada masalah. Di masjid yang hadir ribuan orang, di depan masjid yang demo 50 orang. Kalau saya mau gunakan masa yang ada, berhentiin maka selesai urusannya. Tapi apa itu keputusan bijak? Apakah kita harus balas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan, kelalaian dengan kelalaian? Tentu tidak. Itu adalah saudara-saudara kita muslim. Saya bilang tadi, selama orang mengucapkan syahadat, dia punya nilai di diri kita. Nggak boleh sama sekali kita salah dalam melangkah di situ. Mengalah adalah hal yang positif, nggak ada masalah. Semoga saja satu waktu Allah berikan mereka hidayah. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan di sini. Kalau saya melihatnya. Tapi masalah adanya beberapa orang ikhwah yang akan memberikan masukan itu positif saja. Kita berikan masukan. Karena memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Sementara teman-teman ini juga menjaga gereja pada saat Natalan. Mereka para tokoh-tokoh Syiah kalau datang. Dan alasannya karena saya pernah membahas ini dan itu. Tokoh-tokoh Syiah mencaci maki Aisyah. Mengatakan Quran kurang, mengkafirkan sahabat. Nah, itu bukan hujjah, bukan alasan. Makanya saya melihat ini hanya sekedar karena ketidaktahuan saja. Ya, dan semoga Allah SWT berikan hidayah. Ya. Dan insya Allah tidak akan pernah diangkat derajat seorang hamba tanpa ada ujian. Kalau kita mau naik kelas harus diuji dulu. Lulus nggak gitu? Kalau orang dengan emosional, dengan amarah, maka tidak lulus itu. Gitu kan? Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran. Beliau sabar. Ya, saudara kita muslim, hanya karena tidak faham, menyebutkan yel-yel, mengatakan saya ingin merusak stabilitas NKRI, ini luar biasa nih. Padahal selama ini kita yang selalu menenangkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak itu semua, gitu kan? Tapi nggak apa-apa lah, semoga Allah berikan hidayah.